10 ekor ini saya coba metode itu dengan penggunaan kandang minimal 10, 12, 2 jantan 10 betina. Tingkat kekeringan pun bisa dilihat teman-teman. Mungkin daerah becek, daerah depan aja wajar karena tempat air. Nah, daerah belakang ini kering. Persentase untuk bertelur ini rata-rata 90%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya mencoba untuk berbagi tips agar bebek petelur yang kita pelihara tidak mengalami nyendat lah, bahasa Inggrisnya nyendat, bertelurnya tersendat. Nah, nggak lancar, nggak teratur. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam memelihara bebek petelur, dikarenakan banyak faktor gitu. Kalau untuk bebek petelur ini, untuk tingkat kematian mungkin minim 1-5% mungkin. Cuman kalau untuk masalah bertelurnya, bebek petelur ini sedikit agak sebenarnya mudah sih, tapi mudah rumit gitu kalau kita tidak paham, tidak mengetahui ilmunya. Misalnya main, yang penting bebek kasih makan kenyang sudah bertelur. Nah, itu enggak seperti itu teman-teman. Khususnya untuk pemula ini perlu beberapa tahapan yang perlu perhatikan. Di antaranya yang pertama bebek petelur ini yang paling utama, pertama kandang. Nah, kandang itu jangan diremehkan gitu teman-teman. Misal kita beranggapan dilihat saja mungkin berapa ekor, nggak seperti itu, karena perubahan cuaca itu mempengaruhi. Jadi yang pertama kandang minimal itu kering. Nah, seperti ini, sinar matahari bisa masuk, itu kandang kering, tempat istilahnya cukup. Nah, ini untuk koloni ini tak ambil contoh, ini untuk 10 ekor, 12 ekor, 2 jantan, 10 betina. Nah, itu untuk telur tetesan ya, jadi 5:1. Nah, ini minimal kering, persekat minimal 10 ekoran. Bisa juga yang sebelah sana itu pakai 15 dengan 13 betina. Cuman yang paling simpel untuk pemula ngambil yang di depan saya ini 10:2 atau 5:1. Nanti kandang yang pertama seperti itu, kering. Yang kedua usahakan ventilasi, angin. Nah, minimal angin itu bisa ada sirkulasinya, jadi udara itu bisa masuk. Dikala musim panas, dikala musim dingin, itu juga bisa ditutup menggunakan plastik. Mungkin bisa menggunakan plastik seperti ini, atau plastik yang hitam itu bisa. Yang ketiga itu perubahan iklim, perubahan cuaca. Dikala musim kemarau, bebek ini enggak begitu makan. Musim panas lah ininya, musim hujan, musim panas juga, maksudnya waktu musim hujan, tapi ada beberapa yang sehari kadang panas. Nah, itu juga makannya dia enggak terlalu banyak. Nah, itu juga mempengaruhi di telur.
nanti tiba musim dingin hujan bres gitu, itu makannya lebih banyak karena sebagian besar makanan yang bebek peroleh ini, nah itu diolah menjadi sumber energi yang menghasilkan panas selain menghasilkan telur. Nah makanya mungkin kalau musim dingin itu perlu diberi agak sedikit tambahan untuk pakan dengan kandungan rata-rata 17-18% proteinnya. Itu yang keempat. Yang kelima apa? Yang kelima pakannya harus konsisten. Misal penggunaan pakan adukan mixing seperti ini campurannya yang 4 bahan: mineral, dedak, konsentrat, dan juga pakan jadi pur yang sudah jadi. Itu harus konsisten, takarannya pun harus sama agar bebek itu tidak mengalami stres. Sedikit aja itu dirubah stres, apa yang terjadi? Telurnya pun juga berkurang. Sama halnya yang beberapa tadi yang saya bahas di depan, itu juga mengalami perubahan di telur, itu akan berkurang. 10 ekor ini saya coba metode itu dengan penggunaan kandang minimal 10, 12, 2 jantan, 10 betina. Tingkat kekeringan pun bisa dilihat teman-teman. Mungkin daerah becek, daerah depan aja wajar karena tempat air. Nah daerah belakang ini kering. Persentase untuk bertelur ini rata-rata 90%, bahkan terkadang itu 100%. Jadi dari 10 ekor itu bertelur sekitar 9 ekor, rata-rata 9 perharinya, 9, 8, 9, tapi yang paling banyak 9. 10 itu sudah pasti, sudah jelas 10. Karena metode yang saya pakai seperti itu, pakai minimal persekat 10 ekor dengan 2 jantan, dengan sirkulasi yang seperti ini, ditambah kandangnya harus kering. Terus misal cuacanya berubah musim dingin atau musim penghujan, itu diberi tambahan pakannya. Nah terus pakan, yang paling penting pakan itu jangan sampai gonta-ganti. Nah, misal seperti ini harus tetap kayak gitu terus. Misal ada keong musim penghujan, nah, jangan sekali-kali kita memanfaatkan seperti itu. Ya kalau tiap hari ada, kalau nggak ada keongnya mencari di mana, itu sangat berbahaya. Itu akan menurunkan produksi telurnya. Mungkin sekian tips yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share di berbagai macam media sosial, dibagikan untuk teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Jika kurang bermanfaat silahkan di-skip. Terima kasih, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.